Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devitria Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab NIM 18 60 20 22 22 039. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang filsafat barat modern. Yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan hanya diperoleh dari rasio atau kesadaran kita, bukan berasal dari kenyataan material di luar dirinya. Jadi, bagi kalangan rasionalisme ini, yang namanya pengetahuan itu asalnya adalah rasio, bukan benda-benda material yang kita lihat. Jadi, kenyataan-kenyataan material itu tidak memberikan sumbangan kepada pengetahuan. Yang memberikan atau memegang kendali terhadap pengetahuan manusia itu adalah rasio. Bagi kalangan rasionalisme ini, sumber pengetahuannya itu adalah akal budi atau a priori. Yang kedua yaitu aliran empirisisme. Dalam empirisisme, pengetahuan yang sahih itu bersumber dari pengalaman atau a posteriori. Salah satu tokoh empirisme, John Locke, mengatakan bahwa ide-ide bawaan yang dipercaya kalangan rasionalis itu adalah anggapan yang tidak terbukti dalam kenyataan. Bagi John Locke, pengalaman-pengalamanlah yang membuat di dalam kepala kita itu ada yang namanya akal. Jadi, sumber pengetahuan bukan bawaan sebagai yang diungkapkan oleh rasionalisme, tetapi sumber pengetahuan itu kesan-kesan yang dialami oleh panca indera atau pengalaman. Yang ketiga yaitu kritisisme. Kritisisme adalah sintesis antara empirisme yang lebih mengutamakan pengetahuan manusia dengan data-data indrawi dan rasionalisme yang mengatakan sumber pengetahuan itu adalah akal budi. Menurut Immanuel Kant, berpikir itu adalah membuat keputusan. Dalam putusan itu terjadi sintetis antara data-data indrawi dan unsur-unsur akal budi. Jadi menurut Immanuel Kant, dalam proses berpikir, aktivitas pertama manusia adalah menangkap data-data empiris, dan penangkapan data-data empiris ini dilakukan oleh panca indera. Berikutnya, data-data empiris yang kita tangkap itu tadi kemudian masuk ke dalam otak kita, bertemu dengan kategori-kategori a priori yang ada di dalam akal budi kita. Jadi, kalau hanya data-data empiris ini bukan pengetahuan, tetapi kalau sudah ada kolaborasi antara data-data empiris dengan kategori akal budi, itu baru yang dinamakan pengetahuan. Yang keempat yaitu aliran positivisme. Dalam pandangan positivisme, mereka mengatakan yang ilmiah hanyalah sesuatu yang faktual saja, yang berdasarkan pada kenyataan saja, yang menjadikan lebih definitif lagi pandangan filsuf positivisme bahwa pengetahuan itu hanya mungkin dengan menggunakan data-data yang faktual atau indrawi. Selanjutnya, yang kelima adalah aliran eksistensialisme. Dari sudut epistemologi, eksistensialisme berasal dari kata eks yang berarti di luar atau sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi, secara luas, eksistensialisme dapat diartikan sebagai berdiri sendiri, sebagai dirinya sekaligus di luar dari dirinya. Eksistensialisme merupakan suatu aliran yang dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eksistensialisme memandang manusia sebagai suatu yang tinggi dan keberadaannya selalu ditentukan oleh dirinya, karena hanyalah manusia yang dapat bereksistensiali, yang sadar akan dirinya dan tahu bagaimana menempatkan dirinya. Selanjutnya yang keenam adalah aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani
Maka, pragmatisme merupakan aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan bahwa dirinya yang benar dan akibat-akibatnya memanfaatkan secara praktis berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistis, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Arti segala sesuatu dapat diterima asal bermanfaat bagi kehidupannya. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Yang selanjutnya yaitu, jika epistemologi Barat hanya sebatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja dengan menggunakan cara kerja aliran-aliran filsafat Barat modern, maka bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan dengan epistemologi Barat? Sementara dalam agama, terutama Islam, banyak hal-hal yang bersifat metafisik yang dikaji. Maka epistemologi yang seperti apa yang akan kalian gunakan untuk bisa mengkaji semua itu? Baik yang fisik maupun metafisik, mengingat struktur bangunan pengetahuan Islam tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Jawabannya adalah aliran filsafat rasionalisme yang menyatakan bahwa kebenaran berasal dari akal atau pemikiran. Begitu juga dengan aliran agama Islam. Beberapa contoh metafisik seperti ketuhanan yang dapat direnungkan melalui pemikiran, yakni semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan ada yang ada mengatur setiap detiknya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat modern yang barangkali nanti bisa kalian terapkan di kehidupan nyata? Pelajaran yang dapat saya ambil adalah, jika kita mencari sebuah kebenaran, kita harus membuktikannya, menganalisis dan melihat dari semua sudut pandang semua yang ada, tidak hanya dengan satu sudut pandang saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.